Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham menarik di harga Rp200. PT Pertamina punya 3,72 miliar lembar saham ini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham dengan harga Rp200 per lembar yang cukup menarik. Salah satunya karena Pertamina merupakan pemegang mayoritas di saham ini. Kinerja perusahaan memang tidak menarik, bahkan mengalami penurunan di tahun 2021. Namun, dari segi valuasi, sebenarnya ada potensi menjadi turnaround stock. Apakah kamu ingin tahu perusahaan ini lebih jauh lagi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Elnusa berdiri tahun 1969. Artinya, saat video ini dibuat, Elsa berusia sekitar 52 tahun. Perusahaan ini cukup hebat karena mampu bertahan sampai di atas 50 tahun. Hal itu mungkin saja dipengaruhi karena punya pemegang saham yang adalah PT Pertamina. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan ini masih bisa terus bertahan hingga puluhan tahun ke depan? Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. Elsa punya aset 7,08 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 7,56 triliun. Artinya, aset perusahaan turun 0,48 triliun atau 6,35% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 7,08 triliun, perusahaan punya aset tetap 1,73 triliun. Artinya, 24,44% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,08 triliun atau 4,42%. Selain aset tetap, ada juga piutang usaha pihak berelasi. Dari total aset 7,08 triliun, perusahaan punya piutang usaha pihak berelasi sebanyak 1,63 triliun. Artinya, 23,02% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang usaha pihak berelasi. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,27 triliun atau 14,21%. Kedua, liabilitas. Elsa punya liabilitas 3,3 triliun sampai triwulan 2 2021, sedangkan di tahun 2020 liabilitasnya berjumlah 3,82 triliun. Artinya hutang perusahaan turun 0,52 triliun atau 13,61% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,3 triliun, perusahaan punya beban akrual sebanyak 1,06 triliun. Artinya 32,12% hutang perusahaan berada dalam bentuk beban akrual. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,02 triliun atau 1,92%. Selain beban akrual, ada juga utang sukuk. Dari total liabilitas 3,3 triliun, perusahaan punya utang sukuk 0,69 triliun. Artinya 20,91% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang sukuk. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini tidak mengalami perubahan. Ketiga, ekuitas. Elsa punya ekuitas 3,78 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 3,73 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,05 triliun atau 1,34%. Dari total ekuitas 3,78 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 2,51 triliun. Artinya, 66,40% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,04 triliun atau 1,62%. Keempat, pendapatan. Elsa punya pendapatan 3.712 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3.897 miliar. Berarti pendapatan perusahaan turun 185 miliar atau 4,75% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Elsa punya biaya pokok penjualan sebanyak 3.430 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 3.477 miliar. Artinya, biaya pokok pendapatan turun 47 miliar atau 1,35% dalam satu tahun terakhir.
Keenam, laba. Elsa mampu menghasilkan laba sebanyak 40,15 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 130,34 miliar, berarti laba perusahaan turun 90,19 miliar atau 69,20% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Elsa punya ROE 2,12% dengan NPM 1,08%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 87,36%. Rasio profitabilitas Elsa sangat tidak menarik karena hanya di angka 1-2% saja. Dengan profitabilitas seperti ini, rasanya DER sebanyak 87% menjadi cukup mengkhawatirkan. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 25,08 kali dan PBV 0,53 kali. Perusahaan punya PER yang tinggi karena labanya turun hampir 70%. Sedangkan dari PBV, sebenarnya saham ini masih menarik karena masih berada di angka 0,5 kali. Apabila ke depan laba perusahaan mengalami kenaikan, tidak menutup kemungkinan PER-nya bisa turun hingga 50%. Apakah kamu tertarik dengan saham ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, total aset turun karena piutang pihak berelasi yang mengalami penurunan nominal. Kedua, meski tidak punya porsi yang besar, tapi liabilitas turun karena hutang bank jangka panjang yang berkurang. Ketiga, kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba yang bertambah. Keempat, penurunan laba sudah jelas disebabkan karena terjadinya penurunan pendapatan. Pendapatan Elsa di periode ini turun 185 miliar dan hal itulah yang membuat labanya turun hingga 90 miliar. Kelima, rasio keuangan perusahaan ini tidak menarik. Keenam, valuasi Elsa sebenarnya masih cukup rendah, apalagi jika ke depan laba perusahaan ini bisa tumbuh melebihi tahun 2020. Demikian analisa singkat saham Elsa berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Thank you.